Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertama apa itu WordPress. Mungkin aku nanti akan menjelaskan tentang instalasi. Untuk instalasi WordPress kali ini kita nggak langsung masuk ke hosting domain yang hubungannya sama server, tapi kita fokus instalasinya kita belajar dulu di server lokal kita atau lokal server, pakainya localhost. Nanti kalau misalnya hubungan sama hosting domain, mungkin kita lebih ke discuss. Untuk proses instalasi WordPress sendiri, terutama di server lokal ya, kita harus unduh dulu WordPress-nya. Kita kunjungi situs wordpress.org. Di sini kita unduh ya, di bagian download kita unduh di WordPress dengan versi paling terbaru di sini 6.7.1. Kita unduh di sini. Ini ada ketentuannya nih, recommended PHP versi 7. Terus basicnya pakai database-nya pakai MySQL versi 8 or MariaDB versi 10.5. Jadi kita bisa pakai MySQL atau MariaDB. Kalau MariaDB kita pakainya versi 10.5. Kalau MySQL kita pakai versi 8. Untuk support WordPress 6.7.1. Karena apa? Kalau kita tidak melihat ketentuan di sini, pasti ada satu bagian dari WordPress itu yang nggak berfungsi. Contoh kecilnya biasanya terletak di plugin. Kita pakai PHP versi 5 misalkan, versi 5, terus MySQL versinya kita versi 7 atau 8 ke bawah. Karena rekomendasinya pakai PHP versi 7, MySQL versi 8 untuk di WordPress 6.7 ini, maka ada beberapa bagian plugin yang nggak akan bisa berfungsi soalnya nggak support. Oke, mungkin penjelasan singkatnya itu aja sih tentang rekomendasi PHP apa yang kita pakai, terus server apa yang versinya yang kita pakai itu. Kita bisa mulai unduh, nanti kan ada file zip atau rar gitu kan. Oke, ini WordPress nanti kalau udah diunduh modelnya bentuknya zip. Oke, sekarang kita langsung aja mulai instalasinya. Bagi yang belum melakukan instalasi, untuk install di lokal itu kan kita ada yang namanya exam. Exam itu nanti ada folder-folder di dalamnya. Untuk supaya website kita atau progress project kita bisa tampil di server lokal, kita bikinnya di folder htdoc namanya mas. Letaknya ada di exam. Di local disk C biasanya kalau kita nyimpannya di local disk C. Terus nanti kan folder exam sama htdoc ini udah otomatis kebikin kalau kita udah install exam. Terus masuk ke folder examnya, setelah itu masuk ke htdoc. Di sini baru kita bikin folder baru. Folder baru namanya jasa pembuatan website, tanpa spasi, berarti pakainya underscore boleh. Oke, kita ekstrak, terus diekstrak. Oke, kalau misalnya semua ini udah, nyalain examnya. Oke, kita bikin database dulu. Database, masuk ke Chrome, localhost php myadmin. Kita pastiin dulu tadi rekomendasinya tuh kita sudah sesuai atau belum. Pertama kita lihat di sini versi MariaDB kita pakainya MySQL ya, bukan MariaDB ya, maaf. Ini 10.4, tadi kan 10.5. Nggak masalah soalnya kita pakai MySQL bukan MariaDB. Terus untuk web servernya kita sudah pakai versi 7.4. Oke, berarti ini sudah sesuai dengan rekomendasi. Ini kalau di lokal ya. Tapi kalau di hosting itu sudah otomatis. Oke, misalkan hosting itu biasanya updatean paling terbaru yang dipakai. Misalkan kalau saat ini kan PHP-nya ada versi 8. Maka otomatis kalau kita beli hosting itu PHP-nya ada PHP versi 8. Bisa diturunin, bisa. Tinggal kita masuk ke ekstensi PHP-nya, kita turunin versi 7.4. Karena versi 7.4 ini sebenarnya di versi yang paling stabil menurutku. Versi yang paling stabil dan masih digunakan sama sebagian banyak orang. Di bawah versi 7 itu sudah, ya mungkin ada beberapa orang yang masih menggunakan, cuman nggak recommended
untuk kayak kita nginstal plugin versi terbaru, terus kita nginstal sesuatu hal, misalkan dari segi tema, UI UX-nya dengan animasi yang terbaru itu sudah nggak support. Makanya minimal paling stabil itu versi 7.4. Kalau misalnya pokok mau pakai versi 8 nggak apa-apa, cuman ada beberapa plugin atau tema tuh yang bahkan belum support yang versi 8. Jadi emang harus nunggu. Kita bikin database namanya jasa website, jasa_website. Oke, di create. Biasanya itu kalau kita menginstal sebuah aplikasi ataupun basicnya web aplikasi ya, itu kita diperlukan yang namanya password untuk database biasanya. Ya ini tak jelasin dikit ya. Biasanya kalau sistem websitenya tuh modelnya harus install seperti ini, kita harus bikin yang namanya password. Biasanya letaknya di coba privilege. Ini kan ada username. Umumnya, misalnya harus dijelasin di sekolahan ya. Username tuh defaultnya namanya root. Sebenarnya kita bisa bikin username lain. Misalkan username itu aku bikinin Koko, misalkan aku lihat dari sini ya, Koko, oke. Koko, terus kita kasih apa namanya, kita kasih password di dalamnya, itu kita bisa. Cuman kalau kita mau install WordPress atau aplikasi yang modelnya kayak gitu, itu kan kita harus ngapalin passwordnya, dan itu misalnya kita nggak hafal passwordnya, udah kita nggak bisa apa-apa. Oke. Maka mungkin aku sedikit menjelaskan, kita bikin aja satu user akun dengan password, tapi aku minta tolong diingat-ingat passwordnya. Nah, diingat-ingat, soalnya apa, nanti di hosting itu modelnya kayak gitu, kita nggak bisa bikin username ini default root terus tanpa password, itu nggak bisa. Emang harus ada username-nya, terus juga emang harus ada passwordnya. Maka di sini kalian harus belajar dan harus mengingat-ingat. Kalau nggak bisa nginget, nggak apa-apa, dibikinin note, username-nya apa, passwordnya apa. Nanti kita buka, oh ini untuk username password untuk akses website ini, dibikinin notes. Aku biasanya bikinin notes, soalnya nggak mungkin aku ngapalin ini satu-satu, sedangkan website yang sudah dibikin ada banyak. Oke. Bikin add user account, klik aja add user account. Username-nya terserah kalian mau ngisi apa, namamu juga boleh, nama orang tua boleh, pacar boleh, atau nama hewan peliharaan boleh, terserah. Username itu umum. Hostname-nya ini kita pilih lokal, karena kita ada di server lokal. Nanti otomatis akan terisi localhost. Nah, untuk passwordnya kita isi password kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil. Nah, misalnya sampai scroll ke bawah, ini di checklist. Nah, fungsinya untuk apa? Dia untuk mengizinkan ke bawah. Nah, untuk mengizinkan semua ini, kayak saya lihat insert, update, delete file itu diizinkan semua. Udah, scroll ke bawah, selamat. Nah, ini mau save boleh. Buka WordPress teman-teman yang sudah di ekstrak tadi, nama localhost / nama foldernya. Udah, enter. Akan muncul instalasi. Kalau yang benar ya, nanti akan muncul proses instalasinya. Harusnya itu setelah kamu akses ini, ibaratkan domain. Terus ada ini geser, geser. Nah, ini tuh ibaratkan domainmu gitu loh. Kalau misalnya di dalam domain ada folder lagi, otomatis kan website ada di dalam folder itu toh, semua mangsot muncul di samping ini toh. Jadi setiap kali orang ngakses misalkan nama domainmu jasa pembuatan website, kalau diklik itu nggak muncul website itu, tapi malah folder gitu loh. Itu kan kayak orang lah, ternyata nggak ada isinya, kalau nggak paham lo ya. Ternyata nggak ada isinya, makanya tak minta ini untuk dikopikan di luar. Sekali orang ngeklik domainmu, nanti langsung muncul website itu. Nah, oke, sudah tahu. Berarti koreksi tadi nama pembuatanmu ijazah pembuatan website. Nah, ini kan tadi salah, mungkin salah. Oke, kalau udah
pilih bahasa. Nah, aku sih English. Soalnya umumnya Inggris. Kalau bahasa Indonesia enggak apa-apa. Soalnya kalau misalkan sekali kita sudah nginstal WordPress pakai bahasa Indonesia gitu toh, berubah jadi bahasa Inggris tuh kadang tuh ada adaptasinya lagi gitu, walaupun singkat. Terserah mau pilih bahasa Indonesia atau Inggris. Kalau udah, scroll ke bawah. Nah, terus di continue. Nanti bahasa bisa dirubah kalau udah install juga sih sebenarnya. Oke, kalau udah ini kan kayak ada welcome to WordPress. Kita harus nyeting nama database nya, username, password, bener gak? Sama hostname-nya. Kan tadi kita sudah lakuin. Kita tinggal let's go aja. Karena ini sudah kita lakuin tadi. Oke, kalau udah kita cek username kita. Sebentar. Nah, bener gak? Di show bener gak ini, dipastiin toh. Kalau udah database-nya kita yang tadi bikin itu apa, kita masukin di sini. Lihat jasa_website udah semua. Terus bisa dilihat di tabel prefix-nya ini ada wp underscore. Tahu nggak itu fungsinya apa? Singkatnya ini tuh penamaan tabel. Jadi nanti setiap penamaan tabel tuh huruf depannya ada wp underscore, misalkan user, wp underscore option. Nah, jadi nama depannya ada wp underscore-nya gitu. Mau dirubah boleh, terserah. Cuma nanti kalau misalnya mau migrasi ke hosting itu kan biasanya harus nyesuaiin tabel yang ada di hosting dong. Kamu harus ngubah wp config-nya, yang tadinya wp diganti. Gitu. Ini mau diubah terserah, kalau enggak ada apa. Oke, terus kita submit. Oke, run the instalasi. Nah, kalau sudah kan muncul seperti ini nih. Oke, tahu nggak ini fungsinya buat apa? Ini informasi untuk kita bisa login ke dashboard WordPress-nya. Dashboard. Jadi kita mau ngatur tema, ngatur konten, ngatur plugin, apapun itu, bahkan sampai periklanan Google Ads yang biasanya dilakukan sama Mas Lukman itu butuh yang namanya informasi login ke dashboard. Nggak ada ini, ya kita nggak bisa ngubah WordPress kita. Pertama, ini judul situs, kamu mau kasih apa? Coba aku minta idemu yang brilian tuh apa? Nama judul situsnya. Hubungannya sama branding boleh, sama keyword boleh. Keyword itu kan kata kunci. Setiap kali orang butuh jasa pembuatan website itu kata kuncinya apa yang mereka cari di Google tuh. Nah, kamu bisa bikinin judul situs. Kalau enggak, branding. Kedai website boleh. Ini malah tak bocori ya. Kedai website boleh. Terus juga toko website boleh. Tapi hubungannya sama jasa pembuatan, kan jasa pembuatan ibaratnya kita memberikan jasa. Kayak kita jualan jasa gitu. Ya kayak kedai boleh, toko boleh, terus juga layanan pembuatan website boleh. Kalau nggak bisa membangun branding, ya kita keyword, targetnya di keyword. Terserah sampai kalian mau pakai branding atau keyword. Nanti ke depan ya kalau misalkan kalian ada keinginan untuk membuat jasa pembuatan website, pertama pikirin branding kalian apa dulu. Kalau misalnya belum punya branding, udah kita targetkan kata kuncinya. Intinya gini, ini kan tujuan kita bikin website untuk jasa pembuatan website. Website untuk jasa pembuatan website. Ya intinya kita bikin website di sini untuk jasa pembuatan website, bener gak? Karena di sini di kantor ini kan nyediain jasa pembuatan website toh. Nah, jadi intinya di sini itu berhubungan dengan website. Beda lagi kalau kamu ada klien jual beli kayak kebutuhan hewan lah, jadi kan kayak pet shop kan gitu, tergantung konteksnya apa. Terus kita bikinin username untuk login ke dashboard WordPress. Username-nya nak tak saran ya, enggak sama, enggak apa-apa. Intinya mudah diingat tapi sulit ditebak. Clue-nya cuma dua itu toh. Mudah diingat, sulit ditebak. WordPress itu sebuah sistem website yang mudah untuk dijebol sistemnya.
Karena kita tahu ya, kebanyakan orang di dunia ini sudah familiar dengan WordPress. Oke. Dulu kan pernah tak kasih tahu tuh, WordPress itu sistem keamanannya seperti ini. Orang tuh udah paham WordPress itu seperti apa, karena udah familiar. Bahkan anak SD, SMP pun untuk kurikulum sekarang ya, mungkin dia sudah diajarin materi tentang WordPress. Jadi menurutku WordPress itu sebuah situs untuk pembuatan website yang mudah untuk dibobol sistem keamanan. Makanya tak saranin bikin username atau username yang mudah diingat tapi sulit ditebak. Begitu pula dengan passwordnya. Setelah itu passwordnya kita bikin. Mau pakai yang udah dibikinin ini boleh, asal kalau kalian ingat ya. Kalau enggak bikin sendiri. Kalau udah diinstal WordPress ya, oke, emailnya harus diisi. Itu kan fungsinya kalau kita lupa password itu kan ngirim informasi ke email itu tuh. Karena yang sifatnya masih belajar, emailnya nggak usah email asli apa. Kalau sudah, itu ada login, diklik loginnya. Selamat, WordPress Anda sudah terinstall.